Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana binikmatil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga saudaraku yang menonton video ini semoga selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, surat Al-Fatihah adalah surat yang diturunkan di Mekah atau surat Makkiyah dan terdiri dari 7 ayat. Sebagai surat pembuka dalam Al-Quran, surat ini tentu memiliki keistimewaan. Apalagi surat ini juga termasuk syarat sah sholat, sehingga kita membacanya setiap melakukan sholat. Sahabat beriman, berikut ada beberapa keutamaan dan rahasia surat Al-Fatihah. Yang pertama yaitu induk dari Al-Quran. Surat Al-Fatihah disebut sebagai induk Al-Quran. Surat ini dibangun di atas pondasi rububiyah, kumpulan ayat sempurna dan mencakup segala persoalan dengan sempurna juga, di mana Al-Fatihah diawali dengan pernyataan sikap manusia yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas rasa syukur atau pujian yang tinggi. Yang kedua, menjadi doa penyembuh penyakit atau penawar atau obat. Keistimewaan surat Al-Fatihah lainnya yaitu untuk pengobatan atau penyembuh segala penyakit. Surat ini bisa dipakai untuk mantra, baik itu untuk penyakit fisik ataupun penyakit hati. Hal ini diterangkan dalam hadis yang berasal dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Pada suatu hari kami seorang budak perempuan dan berkata, "Sesungguhnya kepala dusun ini sakit dan tidak ada seorang pun di antara kami yang bisa mengobatinya. Adakah di antara tuan-tuan yang dapat menyembuhkannya?" Kata seorang di antara kami berdiri dan mengikuti budak itu. Kami tidak mengira jika ia bisa menjadi tabib. Si sakit itu kemudian dimantrainya dan sembuh. Kepadanya diberi hadiah 30 ekor kambing, dan kami diberi suguhan susu. Ketika kami kembali, kami bertanya, "Apakah engkau membolehkan mantra? Dan apakah engkau tukang mantra?" Dia menjawab, "Tidak, aku bukan tukang mantra, tetapi hanya membacakan Ummul Kitab atau Al-Fatihah." Kami berkata, "Kejadian itu jangan dikabarkan kepada siapapun sebelum kita tanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Sesudah itu kami sampai di Madinah. Kami mendatangi Rasulullah dan menceritakan kejadian itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa tahu bahwa surat Al-Fatihah adalah mantra atau obat, bagilah hadiah itu dan berikan kepadaku sebagian darinya." Hadis riwayat Bukhari. Sebagian ulama juga berpendapat surat Al-Fatihah bisa menyembuhkan penyakit akibat sengatan binatang berbisa dan bisa dipakai untuk menyembuhkan orang yang terkena jin. Yang ketiga, munajat bagi umat muslim saat sholat. Surat Al-Fatihah menjadi munajat atau doa sepenuh hati kepada Tuhan. Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang sholat tanpa membaca Al-Fatihah, doanya belum sempurna
Dia mengulangi kata-kata itu 3 kali. Dari Ubadah bin Samit, Rasulullah pernah bersabda, tidak dianggap sah solat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang keempat, Al-Fatihah merupakan Al-Quran Al-Azim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menamai surat Al-Fatihah dengan Al-Quran Al-Azim. Padahal dalam Al-Quran tidak berisi surat Al-Fatihah saja, melainkan surat-surat lainnya yang berjumlah 113. Mengapa dinamakan Al-Quran Al-Azim? Pasalnya, surat Al-Fatihah meliputi semua aspek yang termuat dalam Al-Quran secara global. Walaupun suratnya pendek, surat ini memuat 3 macam tauhid, yakni tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Yang kelima, surat paling agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi balasan pahala yang amat besar bagi mereka yang membaca Al-Fatihah dengan niatan tulus dan ikhlas. Abu Sa'id bin Al-Mu'alla pernah mengatakan, dulu aku pernah sholat, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilku. Namun aku tak memenuhi panggilan beliau. Aku katakan, ya Rasulullah, tadi aku sholat. Rasulullah kemudian bersabda, bukankah Allah berfirman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu. Kemudian beliau bersabda, maukah engkau kuajarkan surat yang paling agung dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid? Beliau pun memegang tanganku tatkala kami hendak keluar. Maka aku katakan, ya Rasulullah, sesungguhnya tadi Anda bersabda, aku akan ajarkan kepadamu surat yang paling agung dalam Al-Quran. Beliau bersabda, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia adalah 7 ayat yang berulang-ulang dan Al-Quran Al-Azim yang diberikan kepadaku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian yang keenam, hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah menurunkan surat Al-Fatihah hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nasa'i yang bersumber dari Ibnu Abbas, dia berkata, pada suatu hari Nabi SAW duduk bersama Jibril. Tiba-tiba Nabi mendengar suara bunyi dari atas. Kemudian Jibril menoleh ke atas dan berkata, itu adalah pintu yang mudah terbuka sebelum ini. Sebelumnya tidak pernah terbuka sama sekali. Lalu turunlah malaikat darinya. Jibril berkata, inilah salah satu malaikat turun dari langit. Ia sama sekali belum pernah turun ke bumi sebelumnya. Lalu sang malaikat mengucapkan salam. Kemudian berkata, bergembiralah wahai Rasulullah dengan 2 cahaya yang akan diberikan kepadamu. Keduanya belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelum engkau, yaitu surat Al-Fatihah dan penutup surat Al-Baqarah. Engkau tidak membaca satu huruf pun dari kedua surah tersebut, lalu engkau meminta kepada Allah, kecuali permintaanmu akan dikabulkan. Kemudian yang ketujuh, keagungannya melebihi kitab Taurat dan Injil. Dari Abu Hurairah dan Ubay bin Ka'ab, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak menurunkan dalam kitab Taurat dan Injil surah yang menyerupai keagungan Al-Fatihah. Dialah Asbaul Masani. Surat ini terbagi antara aku dengan hambaku. Sungguh hambaku akan mendapatkan apapun permintaannya. Kemudian yang ke-8 atau yang terakhir, yaitu cahaya untuk umat Islam. Al-Fatihah juga memiliki keutamaan sebagai cahaya umat Islam. Pasalnya, surah ini berisi petunjuk atau sebagai rambu-rambu bagi umat muslim dalam berbagai urusan. Keistimewaan dan keutamaan surat Al-Fatihah ini sangat banyak bagi kehidupan,
baik itu duniawi maupun kehidupan ukhrawi. Perlu dicatat bahwa semua surat dan ayat Al-Quran mulia dan agung, tak terkecuali bacaan surat Al-Fatihah yang memiliki keistimewaan tersendiri bagi umat Islam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 8 keistimewaan surat Al-Fatihah. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa menambah ilmu pembelajaran kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.